Halo teman-teman trader investor, selamat datang di Contoh Saham Jasa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa hari ini hari Kamis di market yang masih mirip kemarin, muncul doji lagi. Dan seperti biasa nanti kita akan mengenal IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial base deskripsi, dan nanti bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram, maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan saya jawab kok dari waktu. Lalu jangan lupa support terus channel Contoh Saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena semua teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya masih cukup sepi. Kalau saya bilang ya kalau di bawah ini mungkin benchmark saya di bawah 10T itu hitungannya sepi. Itu kalau menurut saya. Biasanya yang jalan ya third liner sama second liner pun dikit-dikit gitu. Kalau normal IHSG itu menurut saya di 12 sampai 13T. Itu normal. Nah, kalau baru rame banget, entah naiknya kuat ataupun turunnya kuat, itu biasanya di atas 15T. Dan kita lihat akhir-akhir ini transaksi masih di bawah 10T. Hari ini pun juga 9,7T. Dengan pergerakan asing hari ini net sell 191 miliar. Dominan di pasar reguler 292 miliar, sedangkan negonya ada net buy 100 miliar. Kita langsung aja masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Untuk sekarang ada BBCA 110 miliar, KLPF 38 miliar, SMGR 27 miliar, Goto 16 miliar, ICBP 16 miliar, NCKL 14 miliar, Indosat 11 miliar, Unilever 11 miliar, Astra 8 miliar, Uditector 6 miliar, Hill 5 miliar, Friend 5 miliar, Harta 4 miliar, MBMA 4 miliar, SMSM 4 miliar, Alfamart 4 miliar, Inco 3 miliar, S Hardware 3 miliar, Auto 2 miliar, Mika 2 miliar, MDKA 1 miliar, NSSS 700 juta, Pakuan 500 juta, dan Mayura 400 juta. Kita masuk langsung ke saham-saham hijauan asing. Ada BBNI 301 miliar, Telkom 97 miliar, Bank Mandiri 40 miliar, INDF 33 miliar, BBRI 20 miliar, Sido Muncul 12 miliar, Akra 12 miliar, Adero 11 miliar, Tower 10 miliar, INKP 9 miliar, Bukalapak 9 miliar, MNCN 7 miliar, Bird 6 miliar, JSMR 5 miliar, MAPA 4 miliar, SMRA 3 miliar, Mitratel 3 miliar, Film 3 miliar, MAPI 2 miliar, BRPT 1 miliar, ASA 1 miliar, Cetera 1 miliar, INTP 1 miliar, BDKR 300 juta, dan Antam 200 juta. Oke, kita langsung masuk ke aset tinggalnya IHSG. Sebenarnya ini masih melanjutkan konten kemarin ya, dimana candlenya masih doji di posisi resisten. Dan kalau saya bilang ini sudah pasti reject, saya rasa belum ya, karena even di area tinggi, ketinggian di area resist, buyernya pun juga masih sama-sama kuat. Jadi sellernya sudah muncul, buyernya tapi masih ada. Alhasil terbentuk candle doji lagi. Makanya ini masih perlu konfirmasi, yaitu ketika jebol ke bawah. Kalau kita lihat sebenarnya hari ini sudah sempat jebol ke bawah, tapi kalau dilihat dari closingnya sih masih ditarik ke atas. Jadi saya rasa masih indecisif, artinya masih belum kuat atau konfirmasi seperti itu. Amannya kita pakai closingan. Kalau close di bawah 6780 berarti kita akan koreksi terlebih dahulu dengan support di sekitar 6765. Nah, kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena jangan lupa ya, kita pas di sini kemarin sempat kejadian nih. Ketika kena resist, candlenya sama strong, ini reject kuat, doji kebalik kuat, tapi setelah itu dia breakout karena belum ada konfirmasi, belum terbentuk lower low juga. Jadi semua masih bisa terjadi juga ya, seperti itu. Tinggal kita lihat apakah dia bakalan breakout ataupun nanti dia bakal retracement terlebih dahulu. Yang jelas kalau misalkan kita asumsikan hari ini candlenya lebih besar aja untuk patokannya. Kalau kemarin kita pakai high low kemarin, sekarang kita pakai high low hari ini, di mana high-nya 6835 sedangkan low-nya di 6783. Kalau break ke atas itu cakep, kalau jebol ke bawah dia bakal koreksi terlebih dahulu dengan support terdekat di 6760, baru setelah itu di sekitar 6.700-an seperti itu. So far so good, tinggal ikuti price action aja sih, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita bahas pakai moving average, ini kenapa saya bilang masih perlu konfirmasi, karena ini juga baru aja golden cross. Artinya sebenarnya tren jangka pendeknya itu sudah bagus untuk IHSG ini. Dan kalau kita lihat memang dia masih merespon MA50 sebagai support yang mana masih cukup jauh. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau jemput ke bawah pun juga masih bisa. Tapi karena sudah golden cross, artinya arahnya sudah bagus untuk IHSG ini. Nah, intinya tinggal kita atur skenario, kita batasi resiko dengan price action tadi. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja.
Oke, itu untuk IHSG saya akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba cek dari saya pengen bahas Sido Muncul deh. Lama nggak saya bahas. Ini saham sejuta retail. Ya bukan sejuta retail sih, tapi intinya retail suka karena apa ya? Ya buat invest dan lain sebagainya. Oke, kita bahas Sido Muncul di mana hari ini dia turun 2,68%. Candlenya cukup solid dan volumenya kurang enak untuk Sido Muncul ini. Terakhir ya kita bahas Sido Muncul itu adalah ketika masih saya pengen flashback dulu aja. Jadi sebelumnya kita bahas Sido Muncul itu ketika di sini. Ini adalah pergerakan yang kuat ya. Kita lihat pakai mata awam pun juga ini kuat, sellernya kuat, volumenya gede waktu turun di sini. Dan juga waktu itu kita bahas itu adalah big view dari si Sido Muncul ya, karena dia punya uptrend dan terlihat patah ketika breakdown. Nah di sekitar sinilah dia breakdown uptrendnya waktu kemarin dia breakdown. Nah kembali ke view kecil, setelah breakdown dengan volume yang sangat besar, Sido Muncul bottom di supportnya 630 ya, di area sideways tahun 2020 dia bottom dan naik sampai 935. Tapi kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, naiknya itu tipis-tipis dibandingkan turunnya. Nih, pergerakan kuat tapi volumenya kecil-kecil dan seterusnya. Dan itu adalah indikasi dari pullback sebenarnya ya. Jadi dia breakdown atau uptrend line, lalu habis itu dia pullback dan naiknya pun juga pas kena area Fibonacci 0,618 sampai 0,786, which is di area pullback dia kena kemarin. Setelah itu dia terkoreksi dan sekarang dia turun lagi sampai di area support sekitar 700-an. Nah, area ini sebenarnya juga sudah area pullback dari si Sido Muncul. Nah, Fibonacci 0,618. Tapi kalau kita lihat dia masih belum ada tanda-tanda buyer yang kuat lagi. Seperti itu. Sempat konsolidasi, bahkan juga kalau kita lihat dia juga sudah breakdown dari downtrend line ya. Di sini dia breakdown, cuman sayangnya belum ada konfirmasi. Konfirmasinya adalah ketika dia break 770 dan masih belum ada konfirmasi reversal dari sisi Sido Muncul. Bahkan hari ini kita lihat candlenya kurang bagus, ada arah mau breakdown. Yang jelas kalau misalkan Sido Muncul breakdown 720 sampai 700 itu pergerakan yang kurang bagus. Next supportnya adalah 685, baru terakhir di 630. Nah, yang saya wanti adalah kalau misalkan Sido Muncul jebol 630, itu saya rasa bakalan jelek banget. Ya ini mungkin opini pribadi ya. Cuman kalau menurut saya by structure dia bakal jelek banget. Karena kalau misalkan kita main ke big view, kalau sampai Sido Muncul ini jebol 630, maka dia reversal pada structure paling besarnya. High, low, lower high, lower low. Dan targetnya adalah 545 sampai 500 seperti itu. Jadi yang pengen saya ingatkan adalah kadang ini dipakai buat invest karena ya entah riset sendiri ataupun macam-macam itu banyak. Cuman kalau menurut saya jangan menutup mata karena saham pun semua ada masanya seperti itu. Intinya sih ya selalu yang saya selalu ingetin ya, batasi resiko aja. Punya level toleransi, strategi dan lain sebagainya dan juga batasi resiko. Seperti itu. Jadi perhatikan area-area tadi aja. Nah, kalau kita lihat dalamnya, satu hal yang lebih kurang enak lagi ya, kemarin ketika dia sideways di atas, di sini distribusi. Ketika koreksi pun dia distribusi. Ketika pullback memang ada akumulasi ya, tapi tidak terlalu signifikan, kelihatan pullback doang. Dan kemarin ketika turun pun juga disertai distribusi. Jadi by structure dan by transaksi sudah agak kurang enak. Dan konfirmasi besarnya adalah kalau dia jebol 630. Jadi itu perlu batasi resiko. Oke, itu untuk Sido Muncul. Saya lanjutkan. NKP kemarin masih on track ya, sudah kita bahas. Tower boleh deh, saya pengen bahas tower hari ini karena kalau nggak salah hari ini infra bagus ya, IDX infra pada cakep-cakep dan tower ini price actionnya bagus, tapi hari ini malah koreksi. Coba kita diagnosa, anjay udah kayak dokter ya. Oke, kita bahas tower di mana hari ini tower turun 2,7%. Candlenya solid, volumenya pun juga ada. Terlihat dia mengcover semua candle doji kegalauan beberapa hari ke belakang dan ada seller yang cukup kuat. Nah, terakhir tower bottom di sini 900. Lalu dia reversal cup and handle. Cuman kalau menurut saya ini belum cup and handle ya, karena dia masih punya downtrend line juga. Jadi sebenarnya masih bisa dibilang pullback juga masih bisa seperti itu. Nah, intinya tower masih merespon dari downtrend line ya, karena dari candle hari ini juga sellernya cukup kuat. Jadi prepare ada arah untuk koreksi seperti itu. Nah,
Untuk support terdekat dari tower tuh masih di sini, itu sekitar 1060 sampai 1000 ya. Itu masih area kuat dari tower saat ini. Selama masih bertahan harusnya masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 1000 bahkan jebol 990 bakal retracement ke lebih dalam lagi. Terdekat 980 sampai 960 baru terakhir di area 900. Dan kalau jebol yang 900, kalau kita zoom out dia membentuk yang namanya descending triangle. Pattern reversal ya. 1 2, ini calon yang ketiga, tapi itu juga belum ada konfirmasi dan masih potensi. Untuk sekarang perhatikan support-support dekat dulu aja dan sesuaikan strategi masing-masing. Dan yang penting selalu batasi resiko. Kalau dari katalis harusnya bagus sih. Kalau kita lihat mau ada puncak dari rates ya atau suku bunga, itu biasanya saham-saham yang sensitif dengan suku bunga harusnya bakalan bagus. Termasuk infra ini kan dia padat modal juga. Tapi ya karena kita entry-nya di pasar modal, kita beli pakai harga, itulah kenapa price action perlu jadi pertimbangan. Nah, kita lihat transaksinya hari ini pun terjadi distribusi ya normal small dan ya gunakan area tadi aja. Untuk tower saya lanjutkan. Hari ini spreadnya lumayan ya, walaupun candlenya doji. Biasanya rebalancing ini, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang koreksi, ada yang naik. Ini juga SMRA sayang banget, jadi jelek banget candlenya ini ya. Tadi pagi saya kira breakout, tapi gagal. Tapi gimana dah kita bahas ya. Kita masuk ke yang dibeli asing hari ini deh. SMGR ya boleh deh kita update view-nya. Ini karena batubara pada koreksi, jadi ya biasalah counternya batubara ya. Oke, kita bahas SMGR yang ternyata sudah berhasil breakout resist 6500. Terakhir kita bahas SMGR itu ketika dia kemarin uji 6500 ya, kalau nggak salah konten tanggal 7 Juli kita bahas SMGR. Dan ternyata dia berhasil breakout, artinya dia breakout structure dan sekarang sedang menuju targetnya. Nah, kalau menurut saya ini simpel sih, ini jelas sudah bukan area yang bagus buat entry karena dia sudah mau kena target ya, itu di sekitar 6875 sampai 7250. Area tersebut adalah area pullback 0,618 sampai 0,786. Selain itu juga kena downtrend line. Nih ya, ada downtrend line, lower high, ini bakal kesundul di situ. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Ini lebih ke yang punya barang aja. Kalau misalkan teman-teman punya barang bawah, ketika nanti dia masuk 6875 atau kita bulletin 6900 lah, 69 sampai 7250, kalau misalkan dia kena area tersebut lalu ada reject, jangan ragu untuk TS. Karena kalau kita lihat buy structure pun juga ini masih saham downtrend. Artinya kalau dia reject dan mau koreksi, bisa bahkan dia swing low dan juga membentuk lower low seperti itu. Nah, tuh, jadi untuk yang punya barang aja perhatikan area tadi. Kalau baru mau entry belum kelihatan sih sebenarnya, ini support juga masih agak jauh. Saya rasa masih di sekitar 6200-an. Jadi ya lebih baik jangan FOMO. Untuk yang punya barang aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat price action-nya. Satu hal ternyata menarik ya. Ini sudah golden cross dari moving average dan kalau kita lihat transaksinya pun semakin serius. Akumulasi dari SMGR ini. Biasanya sih kalau bentuknya kayak gini ada potensi untuk breakout, tapi ya nggak ujuk-ujuk langsung break juga ya. Biasanya ketika kena resist itu pasti merespon dulu lah, misalkan kayak gini. Nah, terus respon dikit, set. Nah, nanti konsol. Entah retracement atau konsolidasi, nanti kelihatan bentuknya baru lanjut lagi, biasanya seperti itu. Tapi untuk sekarang perhatikan dulu aja area tadi dan jangan lupa selalu jaga TS dan jaga resikonya. Untuk SMGR saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Nikel-nikelan hari ini juga pada naik ya. Naiknya lumayan 4%. Kita masuk ke yang merah-merah aja. Cevin saya belum pengen bahas. Kita coba bahas ADMR deh. Ya ini sebenarnya ngikutin batubara sih, tapi nggak apa, kita bahas aja. Oke, ya ini juga sudah kena target ya. Hari ini ADMR turun, dia turun 4,76%. Candlenya solid, volumenya juga membesar. Kalau kita zoom out sebenarnya volumenya kecil ya, tapi kalau kita zoom in ada pergerakan yang menguat karena volumenya membesar. Nah, ini adalah view terakhir dari ADMR ketika kita bahas kalau nggak salah di sini ya, 22 Juni kita bahas ADMR. Saya rasa targetnya adalah di 1050 sampai 1155. Kenapa area tersebut? Karena ada Fibonacci 0,618 ditambah juga dengan ada support become resist, support yang belum pernah diuji. Di sini kan dia mantul ya, support, rebound, breakdown. Nah, ini pullback
seperti itu. Nah, untuk sekarang terus gimana Mas ADMR? Kalau dilihat dari candlenya sudah ada konfirmasi pada structure intraday, saya rasa ada arah untuk koreksi terlebih dahulu untuk si ADMR ini. Nah, kira-kira sampai mana? Kalau saya lihat sih supportnya masih di sini ya. Ini support satunya di sini 920, baru support 2-nya ada di sini sekitar 845. Nah, itu. Jadi untuk sekarang sih sama. Kalau punya barang jangan ragu untuk pasang TS. Kalau belum punya barang, nah wait and see dulu, lihat ketika nanti dia masuk ke area support apakah ada respon atau tidak. Karena kalau kita lihat bigger view ya, mau nggak mau suka nggak suka, ADMR sekarang sudah punya structure downtrend. Jadi ya perlu memperlakukan dia seperti saham downtrend, seperti itu. Gunakan area tadi aja jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk ADMR ngikut batu-baraan yang lain ya. Sido buka, PNLF, APLN. Nah, kemarin pada breakout pun hari ini pada koreksi. Saya entah kenapa pengen bahas BRIS. Nggak tahu nih. Coba deh kita bahas aja. Seperti terpanggil, bahas aku dong. Nah, kita bahas deh. Oke, kita bahas BRIS di mana hari ini BRIS turun 2,1%. Candlenya tidak terlalu solid, tapi volumenya cukup besar. Kita perlu lihat transaksinya netral ya. Netral, normal. Oke, ini masih melanjutkan view kemarin sih BRIS ini ketika kemarin kita bahas di sini ya. 4 Juli konten BRIS ketika dia kena resist, saya sudah bilang kalau misalkan dia tidak berhasil breakout 1820, ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Nah, kemarin dia koreksi, pullback, lalu sebenarnya hari ini sudah ada lower low seperti itu. Kelihatan kalau buyernya sudah ada, ini pasti kena kena uptrend line juga di sini. Kelihatan kalau buyernya sudah ada, tapi masih cukup kuat juga dari sellernya, jadi masih 50-50 seperti itu. Ya intinya gini aja, kita punya dua downtrend line ya, yang mana kalau misalkan dia tidak lower low atau tidak jebol low hari ini 1670, ada potensi dia ascendingnya di sini ya. Ini langsung breakout ke atas. Itu kalau misalkan dia nggak lower low. Tapi kalau misalkan dia lower low alias jebol 1670, maka saya rasa dia bakal uji area support di 1640. Dan kalau menurut saya 1640 itu bakal menarik. Kalau kita pakai view ascending tuh dia kenanya nanti bakalan di sekitar sana ya. Semoga aja dia agak landai ya turunnya. Kena uptrend line, baru habis itu breakout menuju 2400 seperti itu. Ya, intinya untuk sekarang masih minta koreksi, melanjutkan view kemarin ya, tinggal perhatikan support-supportnya aja. Untuk support sekarang di area 1700, nextnya ada di sekitar, ini support satunya di 1700 sampai 1685, baru setelah itu di area 1635, itu support 2. Dan kalau menurut saya yang kuat support 2 ini, dan selama nggak jebol support 2 harusnya BRIS masih oke. Nanti perhatikan aja ketika dia uji support. Nah, kita lihat dalamnya, ini tadi sudah kita cek ya, netral, normal. Tapi kalau kita zoom out ke belakang sebenarnya akumnya masih bagus. Cuman selalu saya ingatkan ya, jangan pure bandarmologi, lebih baik ikuti price action ya. Mungkin karena saya trader TA ya, kalau misalkan teman-teman punya aliran lain juga silahkan, yang penting cuan lah, mau apapun alirannya. Tapi kalau saya bilang sih jangan karena ada akumulasi terus dijadikan pembenaran, jangan juga ya. Karena takutnya kita beda time frame dengan bandar. Siapa tahu dia akumulasi untuk 10 tahun, nah kita kuat holdnya atau enggak kan PR juga seperti itu. Jadi ya ikuti price actionnya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk BRIS, saya lanjutkan. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau. PRMS, MPPA, Adikarya kemarin sudah kita bahas ya, itu masih on track dan sedang menuju ke targetnya. BHBP untuk di grup dulu, SMGR tadi udah, Bevin, Friend ya kan. Ini saham-saham infra pada naik semua, makanya tadi tower kok turun sendiri. Yang bawah kurang menarik, kita cek yang atas aja. BRMS kemarin kayak udah kita bahas ya, atau kemarin bahas Bumi. Udah, terakhir deh kita bahas BRMS untuk konten hari ini. Oke, kita bahas, wah cakep banget ini, asli cakep ini BRMS. Oke, kita bahas di mana hari ini BRMS berhasil naik 6,8%, candlenya solid, volumenya pun besar dan juga membesar. Terakhir BRMS bottom di 127, lalu dia menguat, inverted head and shoulder kiri, head shoulder kanan, breakout dan bahkan breakout high lagi. Satu hal yang jauh lebih menarik adalah BRMS sudah berhasil breakout downtrend line. Jadi semenjak kemarin dia puncak di tahun 2022, dia ini kan punya downtrend line ya, lower high, lower low, dan seterusnya. Dan sekarang kalau kita lihat dia sudah berhasil
breakout seperti itu. Maka dari itu kita bisa tarik Fibonacci dari pucuk atas 304 sampai pucuk bawah itu ada di 144. Nah, dari ini adalah beberapa resist dari si BRMS. Nah, untuk yang terdekat karena dia baru breakout dari 167, maka nextnya ada di sekitar sini. Ini cukup kuat, bahkan kuat banget ini 187 ini. Tuh ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah ya dia sudah ada higher low higher high sih di 0,236. Jadi saya rasa untuk sekarang targetnya adalah ke 187. Kenapa 187? Karena dia higher low higher high-nya di 236. Low, high, higher low, higher high. Kalau misalkan kita tarik dari cup handle-nya, dari cup-nya, targetnya kan 0,5. Jadi saya rasa targetnya adalah di 187 kalau by price action ya. Cuman sebelum menuju ke sana juga di sini ada resist yang cukup kuat di sekitar 170. Seperti itu. Artinya perlu adaptif aja karena ini BRMS sudah mulai masuk area-area kuat. Nah, kalau belum punya barang gimana, Mas? Nah, karena dia sudah mau kena target di 187, amannya nanti perhatikan 187 aja. Kalau misalkan dia ada reject dan retracement, nanti perhatikan retracementnya baru entry ketika dia retracement. Seperti itu. Tapi untuk sekarang ya tinggal sesuaikan risk reward aja sih. Misalkan anggap benar-benar kena 187, maka upside-nya masih 8%. Sedangkan stop loss misalkan kita asumsikan menggunakan low pada candle daily itu 7%, sudah bukan risk reward yang bagus 1:1. Jadi lebih ke arah yang punya barang aja, tinggal perhatikan area targetnya seperti itu. Kita lihat dalamnya golden cross, transaksi juga sangat bagus, tidak perlu diperdebatkan lagi. Ikuti price action dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke. Itu dulu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.